manusia pertama jatuh di Taman Eden kini mulai dibangun kembali melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini kita memperingati sengsara dan wafatnya. Ia adalah pendamai utama yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap tahun umat Katolik di seluruh dunia pada hari Jumat Agung, yakni satu dari 3 hari suci, merayakan, mengenangkan peristiwa wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan manusia. Kali ini umat Katolik di salah satu gereja di Paroki Santo Pius ke-10 Gesting merayakan, mengenangkan peristiwa wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang dipimpin oleh Pastor Adrianus Manggo, Ijen Keuskupan Tanjung Karang. Merah-merah memang liturgi Jumat Agung, yakni karena liturgi martir atau wafat itu ditunjukkan atau dilambangkan dengan warna merah. Para imam atau imam yang memimpin menggunakan stola dan kasula merah. Para misdinar dan semua pelayan ibadah juga mengenakan tanda merah atau dengan berbalut merah. Karena itu seluruh umat bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan, memang dianjurkan untuk menggunakan pakaian bernuansa merah. Merah itulah keberanian. Berani sebagaimana Kristus Yesus itu berani mati untuk menebus dunia. Ibadah diawali dengan tiarap oleh pemimpin upacara, yaitu Pastor Adrianus Manggo, dan sesudah diawali dengan doa pembukaan dilanjutkan dengan bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, yang di sana mengkisahkan tentang hamba yang setia, namun hamba yang setia itu dicaci maki oleh bangsa-bangsa yang tidak beriman. Kemudian sesudah bacaan pertama diteruskan dengan mendengarkan bacaan dari kitab Ibrani, di mana kitab Ibrani itu berbicara juga tentang hamba Yahweh. Dan akhirnya bacaan ketiga itu dibacakan kisah sengsara dari Yohanes Bagi mereka Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sampai jumpa dan berkat Tuhan. Perlu dicatat juga bahwa selama Jumat Agung ini tidak ada tanda salib, semuanya sepi dan sepi dan sepi. Ambillah dia dan hakimilah dia. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Pastor Adrianus Manggo membawakan khotbah. Rasanya
khotbahnya itu dianggap melakukan tindakan simak, subversif, tapi yang disimak bukan hanya ingin lucunya saja, menjatuhkan kekuasaan, nah silakan. dan Tuhan kita masuk dalam kalangan itu. Biasanya orang yang disalibkan itu memerlukan waktu 2-3 hari baru mati. Tuhan kita ternyata lebih cepat, 3 jam kemudian wafat. Mengapa? Karena sebelum wafatnya sudah mengalami jalan kesengsaraan yang begitu berat. Pasti sudah ada luka-luka parah, sudah ada tulang-tulang yang patah, lalu disuruh memikul salib, jalan cukup jauh, berulang-ulang jatuh. Bahkan Simon dari Kirene diminta untuk membantu, sehingga ketika disalib penuh kesakitan, penuh penderitaan, lalu wafat. Ada orang stres, sering lari dari rumahnya, hilang. Keluarga penting mencari, tapi karena dia tinggal di daerah yang tidak terlalu luas, orang-orang mengenal yang stres ini dan keluarganya. Jadi biasanya mereka membawa orang stres ini pulang. Ditemukan menjelang siang, baru orang-orang heboh karena anjing menggonggong ke arah pohon kelapa di atas. Setelah dilihat, ternyata orang stresnya nyangkut di pohon kelapa. Semua ngumpul meraih dia untuk turun, nggak mempan. Petugas dipanggil, aparat datang, damkar turun tangan, tetap nggak mau turun. Kalau mau naik, dia ancam pakai kelapa, takut. Akhirnya orang-orang pinter dipanggil. Kalau kita panggil orang pinter, artinya kita orang bodoh. Lalu pemuka agama dipanggil, dibuat doa, gampang. Sampai orang-orang sadar, ini semua tokoh agama datang kecuali Romo Katolik. Romo itu biasanya males urusan begitu, maka umat juga takut mau manggil, jangan-jangan nanti Romonya datang. Tapi waktu itu ada mujizat, Romonya manggil, lalu Romo datang. Semua orang memperhatikan apa yang mau dibuat Romo. Romo datang hanya bertanya, di mana orang stres? Itu Romo lagi berhubungi banyak orang di pohon kelapa. Lalu dia naik ke atas, sama Romo hanya dilihat, lalu diberkati pohon itu. Terus Romo pulang. Orang-orang ini, iki opo Katolik itu, cemen aja seperti itu. Dan kita harus mengakui bahwa kita cemen Bapak Ibu. Katolik ini jagonya cuma di gereja, keluar gereja kita mengkerap semua pada gitu ya. Kalau kita tetap begini, artinya kita sombong. Kita nggak mengakui bahwa kita cembre gitu. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah Romo pulang, orang itu orang semuanya ya pulang. Lalu diikuti banyak orang, termasuk aparat petugas. Lalu ditanya, dari siang sampai sore kita suruh kamu turun, kamu tak turun. Tiba-tiba Romo datang ini cuma nggak jelas bikin apa, lalu kamu turun. Kenapa? Si stres bilang, waktu takut lah. Romonya ngancam gimana? Romonya bilang, walaupun nggak ngomong pakai bahasa isyarat, kalau nggak turun tak terbang. Turun seperti itu. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan tanda salib. Orang stres saja ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak stres, kita bingung. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, salib itu
Dulu menjadi tanda kehinaan, tetapi setelah Yesus wafat di salib, salib menjadi tanda kemenangan. Yang vertikal itu adalah cinta Allah kepada kita manusia lebih panjang. Yang horizontal, cinta kita kepada sesama lebih pendek. Kalau salibnya sejajar, itu palang merah Indonesia. Belum tentu salibnya. Kenapa lebih panjang? Karena Allah tidak pernah lereng mencintai kita. Kita lebih pendek karena kita ini sekarang cinta, besok marah, lusa jengkel, 2 hari lagi dendam, baru nanti bertobat, mencintai lagi, marah lagi, jengkel. Ada jeda. Tuhan tidak begitu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Tuhan wafat, tadi di sana juga waktu di air mani, saya nanya mereka semua tenang aja. Saya bilang, bro, aku nanya bro. Dan kita orang Katolik seperti itu. Kalau orang luar bertanya tentang ajaran agama kita diam. Yang kedua, kita jawab satu kata, mbok-yo gitu. Ya. Lalu kita ingin orang lain ikut kita. Sementara jawaban kita cuma mbok-yo gitu. Lalu bagaimana itu? Sementara kalau kita tanya mereka jawab loh, kan? Begitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak sendiri. Di seluruh dunia orang Katolik kalau ditanya menang. Kenapa? Karena di kitab suci nggak usah khawatir katanya, Roh Kudus akan menjawab untukmu. Itulah ya. Dan kita percaya kepada Roh Kudus. Lalu kita diam. Gitu. Dan orang itu pulang karena Roh Kudus menjawab kepada orang itu, bukan kepada kita. Karena Yesus waktu wafat, Bapak Ibu ingat saat iman kita, aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa dan seterusnya sampai kepada yang wafat disalib, dimakamkan, turun ke tempat penang. Jadi ketika Yesus wafat kemana? Ke tempat penantian. Untuk apa? Apa itu tempat penantian? Tempat penantian adalah dunia orang mati. Sorry yang ada pojoknya. Dunia orang mati. Untuk apa? Untuk bilang ini. Modal. Kapok apa? Waktu hidup orang percaya aku Tuhan. Saya tiada kowe, gitu. Itu kalau Tuhannya saya. Yesus tidak begitu. Yesus turun senyum lalu damai bagi. Yuk, bangkit yuk, gitu. Dan orang mati itu masih pada, gitu. Enak ya. Tuhan hanya bilang, yuk, gak usah susah. Enggak yuk, aku Tuhan kok. Itu enak kan punya Tuhan seperti itu. Lalu kita bilang Tuhan, aku Tuhan, waktu hidup saya tak percaya, saya berdosa dan seterusnya. Tuhan hanya bilang, kapan, di mana, dosa apa itu. Bapak Ibu kita tahu Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segalanya. Dan satu lagi harus diingat, Allah Maha Pelupa. Dia Maha Pikun. Ayo, ketika kita bertobat, Allah mengampuni, Allah pikun, lupa. Kalau kita bilang Tuhan ampuni ya, salah saya ini, Tuhan hanya bilang kapan? Nggak ingat tuh, bukan dia pura-pura, memang lupa.
Tidak seperti kita kalau disakiti orang, kita sakit hati, kita marah, mungkin kita dendam, ini materi juga bahkan Anda nggak berani. Dengan berjalannya waktu, pelan-pelan rasa sakit hilang, nggak ada lagi. Tapi kalau lihat orangnya, kita ingat, dulu pernah nyakiti saya. Itu Tuhan tidak begitu. Tuhan bahkan lupa tidak ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan bapak-bapak yang keibuan. Dikurangi. Dan ibu itu kalau ngerasani orang, tolong jangan hilang duluan. Kalau lagi ngumpul sama teman-teman, lagi ngomongin orang yang semangat-semangat, jangan pulang duluan. Kenapa? Kalau ibu pulang duluan, ibu yang dirasani. Pasti. Kita lagi ngerasain orang, tiba-tiba ingat, aduh madu ya saya buat kompornya belum dipakai. Begitu ibu pergi, mereka langsung ini juga loh. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Berlutut sebentar, kalian berlutut sebentar. Kiri lagi. Lihatlah kayu salib di sini, bergantung Kristus penyelamat dunia. Di sini bergantung Kristus penyelamat dunia. Penyembahan salib. Setiap umat Katolik entah kecil sampai tua semuanya melakukan penyembahan salib sebagai tanda penghormatan termasuk syukur dan iman akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus manusia. Jadi semua umat itu memberikan penyembahan salib dengan mencium atau dengan memberi hormat. Inilah mereka sedang melaksanakan acara penyembahan salib. Silakan saksikan sampai habis.